Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan pada malam hari ini kembali kami boleh dipersatukan oleh tali kasih Tuhan yang boleh memberikan kepada kami kerinduan untuk kami boleh hadir ke tempat ini Tuhan. Bukan hanya sekedar kami datang, kami berbicara satu dengan yang lainnya, kami melakukan hubungan sosial satu dengan yang lainnya. Terlebih lagi karena kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biar kuasa daripada Roh Kudus-Mu turun atas setiap hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari malam hari ini melalui pendengaran akan firman Tuhan boleh membawa kami kepada pengenalan akan Kau ya Bapa. Kami berdoa mohon juga urapi setiap hati dan pikiran kami, khususnya hamba-Mu ini, untuk setiap perkataan hamba-Mu ini penuh dengan kuasa daripada Roh Kudus, dan kebenaran firman Tuhan saja yang boleh didengar dan boleh dipahami oleh setiap kami. Berkati kami pada malam hari ini Bapa, sertai juga setiap rekan-rekan kami yang di dalam perjalanan mereka menuju tempat ini. Biarlah Engkau tibakan sebagaimana Engkau tibakan kami tanpa kekurangan sesuatu apapun. Kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, baik, silakan duduk Bapak Ibu. Saya coba naikin sedikit ke atas ya. Oke. Pada saat ini saya terus menggali mengajak kita ambil tema mengenai relasi dan relasi ya, karena hal ini tentu banyak yang harus kita pahami, karena keterbatasan waktu juga akan menemukan kesulitan saya ketika saya harus mengupas dalam satu waktu saja ya. Jadi saya berurutan mencoba untuk banyak sekali aspek di dalam ibadah relasi gitu ya, bukan hanya sekedar datang pada Tuhan gitu ya, bukan sekedar itu. Jadi kalau kita pelajari makin dalam, jadi kita memaknainya dengan berbeda nantinya, karena makin banyak kita tahu. Contohnya begini Bapak Ibu ya, ketika kita mempelajari sebuah seni lukis misalnya gitu ya, dengan orang yang tidak mempelajari seni lukis, maka pada waktu dia datang ke sebuah pameran lukis, dia akan cepat-cepat pulang gitu ya kan. Dia akan bingung, ini apa gitu ya, orang kok betah, ada orang betah gitu ya. Bahkan di beberapa museum itu misalnya di depan itu ada satu lukisan dengan misalnya ukuran tertentu, maka dia siapkan bangku dengan jarak tertentu untuk orang bisa duduk gitu loh. Sampai demikian, karena orang bisa nikmati itu lama sekali gitu loh ya. Nah ini kan ketahuan orang yang ini apa gitu, terus bosen gini-gini gitu. Itu ketahuan nih. Jadi karena nggak mempelajari seni dari seni lukis misalnya gitu, nggak mempelajari mengenai kesenian. Tetapi berbeda sekali kalau orang itu mempelajari mengenai sebuah kesenian misalnya ya, contoh lukis tadi, akan berbeda Bapak Ibu. Sama demikian dengan kita. Kalau saya pikir-pikir sejauh mana kita memahami di dalam berhubungan atau berelasi dengan Tuhan, itu juga mempengaruhi kita. Seberapa lama sih kita mau berelasi dengan Tuhan, tanda petik misalnya berdoa, misalnya ada doa secara komunal, misalnya ada doa bersujud misalnya gitu ya, misalnya ada doa puasa, seberapa tertarik kita mau ikut, seberapa pingin sekali kita mau terlibat dalam doa puasa misalnya gitu ya. Ini karena ada hal-hal yang akhirnya kita ngapain sih kan gitu ya, ngapain sih gitu kan Tuhan juga denger, gua nggak doa juga Tuhan tahu. Nah udah, dalilnya begitu saja ya. Samalah halnya dalam hal-hal kehidupan kerohanian kita. Makanya saya rindu kita mungkin pelan-pelan ya, karena keterbatasan waktu. Baik, kita akan coba baca dalam 1 Timotius 4. Saya akan membuka terlebih dahulu untuk Timotius. Ini bagaimana Paulus menitipkan satu pesan ya, kira-kira untuk Timotius, untuk diberikan tugas gitu ya. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat, 1 Timotius 4. Saya akan capture saja di beberapa bagian gitu ya. Capture saja beberapa bagian, yaitu 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10 ya. Ayat yang ke-6 sampai 10. Saya akan capture di bagian itu, kita akan baca silih berganti. Saya bagian yang genap, Bapak Ibu bagian yang ganjil. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini.
Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Minggu lalu saya bahas bahwa kita memiliki relasi yang bersifat kekal karena kita memiliki Allah yang kekal, dan artinya roh Allah yang diberikan kepada kita, atau roh atau spirit yang diberikan kepada kita sebagai ciptaan yang mulia yang tidak diberikan kepada makhluk lain, itu yang bersifat kekal, yaitu rohnya gitu ya, spiritnya ya, tidak pada binatang. Nah, ketika bicara ibadah tadi, karena mengandung janji dalam hidup ini dan maupun yang akan datang. Ya, ini saya kaitkan dengan yang lalu ya, dari minggu yang lalu. Jadi yang akan datang, karena emang benar gitu loh adanya Alkitab yang mengatakan itu. Maka kita juga mesti sekarang harus konsen dalam kehidupan kita, bahwa kita harus tahu bahwa hidup ini bukan saat ini saja, tapi yang akan datang. Nah, ini yang seringkali kita abaikan, karena ya mungkin kita tahu ya bahwa hidup ini ada surga dan neraka, itu kan akan datang ya. Tapi kita nggak, maksudnya ya nanti ajalah. Kita nggak pernah mau memikirkan dulu ya, nanti ajalah, hidup yang di sini aja udah susah kok, malah mikirin di sana. Tidak, justru yang pikiran yang di sana itu yang lebih penting. Ini nggak penting. Ini nggak penting kok. Ya kan, buat apa kalau kita misalnya wah pikir yang penting sukses, pintar gitu kan, kita jadi orang yang baik lah, kita jadi orang yang benar lah misalnya gitu kan. Tapi ketika kebenaran kita, benarnya kita ini nggak benar di hadapan Allah, karena apa? Ya ada dosa gitu loh, ya kan? Nggak bisa kita masuk surga oleh karena kebaikan kita kah? Karena sedekah kita kan nggak bisa, benar nggak? Kita sudah ada dosa, kita butuh juru selamat gitu ya. Jadi tidak ada yang bisa, manusia ini sudah berdosa, nggak bisa. Nah, seringkali tidak dipikirkan tuh, dia binasa. Karena mereka masih berpegang bahwa saya bisa menentukan surga atau neraka dalam diri saya. Kalau saya baik, saya tabur baik, saya bersedekah, saya tabur yang benar, saya hidup benar gitu kan, baik kepada orang gitu kan, uhau kepada orang tua misalnya gitu ya, saya pasti masuk surga. Maka saya menentukan surga atau neraka, kan nggak gitu. Ya kan, bahwa manusia sebaik-baiknya manusia tetap manusia berdosa, ya kan, tetap manusia berdosa. Katakanlah misalnya, saya ambil contoh kambing gitu ya. Kambing kalau didandanin secakep-cakepnya kambing, kayak gimana sih? Nangkap ya maksud saya ya, monyet deh gitu kan, wah seperti manusia, kita dandanin secantik-cantiknya monyet. Cantiknya monyet gimana sih gitu kan, beda dengan cantiknya manusia tentu kan, bener ya. Sejago apapun gitu ya, makeup artisnya misalnya dandanin monyet cewek gitu ya, supaya manusia jatuh cinta, saya rasa secantik-cantiknya monyet ya monyet gitu loh. Sama sebaik-baiknya manusia, manusia berdosa gitu loh. Seganteng-gantengnya manusia, manusia berdosa. Nggak ada. Sama secantik-cantiknya juga ya monyet lah, gue nggak mau kawin sama monyet lah. Nggak ada yang mau Bapak Ibu, walaupun cantik ya didandanin gitu ya, nggak mau, karena ya secantik-cantiknya monyet seperti apa kan gitu kan. Nah seperti itu, demikian pun hidup kita. Maka kita harus menata kembali, kita harus tahu dulu, oh ternyata ada kaitannya sama ibadah atau relasi tadi. Karena ibadah ini kan berelasi gitu ya, ini berelasi. Ini Alkitab sudah katakan bahwa Timotius tuh suruh latihan badani terbatas, tapi latihlah ibadah gitu ya. Ya. Tetapi ibadah, nah ini ibadah ini penting. Ternyata ibadah ini bukan sebuah opsional. Ya. Minggu ini saya belajar mengenai perjanjian lama gitu ya. Ada kaitannya dengan ibadah. Ternyata ibadah itu bukan opsional Bapak Ibu. Opsional itu boleh iya boleh enggak. Ya boleh iya boleh enggak. Hari ini opsional. Bapak Ibu boleh datang boleh tidak, karena kita belajar firman Tuhan, ya kan. Tapi ibadah bukan opsional. Boleh iya boleh enggak, nggak bisa. Ibadah adalah perintah Bapak Ibu. Ibadah ini perintah, tidak bisa tidak.
bukan pilihan. Kalau hari ini kita belajar firman Tuhan, ini pilihan. Bapak Ibu mau bertumbuh, silakan datang belajar, benar kan? Ya, ini opsional. Tapi ibadah nggak boleh, nggak boleh tinggalkan ibadah, nggak boleh, nggak boleh. Kalau kita coba ingat lagi bahwa pada waktu zaman Musa, kita tahu Tuhan suruh Musa, tujuan daripada Tuhan suruh Musa bawa bangsa Israel, terus suruh Musa menghadap Firaun untuk supaya lepasin bangsa Israel ke Mesir. Keluar dari Mesir ngapain? Beribadah, Bapak Ibu, supaya mereka beribadah kepadaku. Ini waktu kita sudah pelajarin, benar gak? Jadi artinya Tuhan perintahkan, Musa kamu hadap Firaun, bilangin ke Firaun, lepaskan bangsa Israel, biarkan bangsa ini pergi, ya kan, untuk beribadah. Bayangkan, ini Tuhan memberikan perintah, nggak opsional, bukan satu opsi gitu kan, boleh iya boleh enggak Tuhan, ibadah nggak penting lah gitu kan. Enggak, Tuhan bilang untuk ibadah. Karena bangsa Israel gitu, dalam kejahatan Firaun tentunya ya, Tuhan juga melihat bahwa bangsa Israel sudah mulai tanda petik ya, menyimpang dalam kehidupan rohaninya. Ini yang penting ya, ini yang penting. Kenapa? Karena pada waktu bangsa Israel ada di Mesir, maka Firaun dengan seluruh dewa-dewanya itu ada di sekeliling bangsa Israel. Bayangkan, ada di sekeliling gitu ya. Bangsa Israel tuh apa ya, dikit-dikit ini dewa ya kan, ke ladang dewa ya kan, ke misalnya ke peternakan gitu kan, ada dewanya, ada dewa tanah langit, ada dewanya, semua ada dewanya, disekelilingin dengan atribut-atribut dewa ya. Bayangkan penyembahan kepada Allah lain, bayangkan ini dikampanyekan semuanya begitu atributnya. Hal ini terwujud ketika pada waktu bangsa Israel keluar daripada Mesir, mereka membuat apa? Lembu emas. Karena pengaruh itu yang mau Tuhan apa ya, lenyapkan di tengah-tengah bangsa Israel. Jangan ada Allah lain, kan gitu. Benar ya? Kalau kita perhatikan di dalam kitab Dua Loh Batu ya, 10 perintah Tuhan ya, Taurat ya. Kita perhatikan coba di dalam Keluaran 20 ya, nggak salah ya, Keluaran 20 ya. Nah ini saya agak-agak disuruh sama dosen tuh, kadang harus hafal gitu ya. Ini kejadian ini, peristiwa ini di mana gitu ya. Saya tuh paling ngafal tuh sekarang, mungkin otak udah lemot ya, makin usia makin ini ya. Suruh ngafal gitu ya. Keluaran 20 kita akan coba perhatikan. Kita akan baca sama-sama ayat 1, tapi saya akan sampai ayatnya yang ke 10 saja ya. Sampai ke 11, sorry. Sampai ke 11. Jadi ayat pertama sampai ke 12 kita baca silih berganti kembali. Keluaran 20 ayat 1 sampai 11, saya ganjil Bapak Ibu genap ya. Ke 10 firman, Keluaran 20 ayat 1 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya lalu beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu,
tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allah. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anak-anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, dan hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Nah lihat ya, ini 10 perintah Tuhan. Nanti di bawahnya hormatilah, ini 1-4 ini relasi kepada Allah ya, secara vertikal tentunya ya. Nah ini yang menarik Bapak Ibu ya. Jadi di dalam Keluaran, kisah Musa tuh diberikan perintah tuh. Nanti waktu tata cara ibadahnya juga sama. Bangsa Israel beribadah, berkumpul, ada kemah suci segala macam gitu ya, dibuat gitu kan, kemah suci gitu kan, untuk beribadah, berkumpul secara bersama-sama, lalu mendengarkan firman Tuhan gitu kan. Dalam hal ini Musa yang menyampaikan ya. Kenapa? Karena Tuhan ini mereka harus tahu nih Tuhan seperti apa gitu kan, yang sudah melepaskan kamu dari bangsa Israel. Nggak main-main. Karena pengenalan akan Tuhan ini menjadi bagian penting di dalam perjalanan orang percaya, khususnya yaitu bangsa Israel pada waktu itu. Kenalnya dari mana? Dari kebenaran, dari firman. Tentu pada waktu itu belum ada Alkitab seperti ini ya. Jadi pada waktu itu Tuhan memakai para nabi. Nabi dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, lalu Nabi menyampaikan apa yang menjadi perkataan Tuhan untuk disampaikan kepada umatnya, untuk disampaikan, kan gitu, benar ya? Jadi umatnya mendengarkan, menaati perintah-perintahnya. Nah, ketika kita melihat bahwa lembu emas tadi, mereka masih dipengaruhi ya, kan jangan membuat ya, jangan membuat bagimu patung. Jangan membuat yang ada di atas, di darat, jangan. Tetapi mereka membuat karena mereka berpikir gitu ya, mengenai Allah tadi gitu ya. Allah El gitu ya. El ini umum sebenarnya. Allah sama seperti misalnya orang Islam menyebut Allah mereka, sama seperti orang Buddha juga menyebut Allah gitu kan, nama Tuhan. Itu secara umum. Makanya kalau di dalam perjanjian lama itu Yahweh gitu loh ya. Tuhan dengan huruf kapital semua itu Yahweh ya. Tapi ini bukan saksi Yehova gitu ya. Maksud saya Yahweh ini mau menunjukkan, misalnya gini ya, contoh nama saya Hengki, pasaran nggak? Hengki Kurniawan pun masih pasaran. Kebayang ya, untuk nandain supaya Hengki yang berbeda, tambahin lah Hengki mana? Hengki Kurniawan. Hengki Kurniawan yang mana? Banyak juga. Itu tuh yang istrinya Suli ya, kan gitu ya, beda ya. Atau biasa yang itu tuh anaknya si Pak Bisen misalnya gitu ya, anaknya si Alan gitu kan, misalnya gitu ya. Itu sebutin keturunan itu, silsilahnya, bener gak? Supaya apa? Itu identitasnya. Oh, Hengki yang itu anaknya si Pak Libisen misalnya, kan gitu. Bener ya? Itu sebagai satu identitas. Sama Allah yang mana? Maka akulah Tuhan, I am that I. Tuhan dengan huruf kata Yahweh, itu sebagai Allah dengan identitas yang jelas. Allahnya Israel, Allahnya bangsa Israel, Allahnya bangsa Israel. Sama seperti kita saat ini. Kita kenal kok Yesus. Yesus yang mana? Kan sekarang begitu. Yesus yang mana nih? Nah ini yang celaka ya kan. Karena sulit sekali, karena kita sekarang masuk di dalam yang gereja kan gitu, semuanya gereja ya kan, pasti membicarakan Yesus lah, Yesus pasti ngomongin Yesus. Tapi Yesus yang mana ya kan, banyak sekali hal itu. Makanya kenapa Anda dan saya perlu belajar. Jadi ketika ada orang yang tadi ya, kembali kepada tugas Timotius tadi, pada waktu Paulus menitipkan pesan kepada Timotius, tugas Timotius untuk menghadapi ajaran sesat, supaya Timotius ini juga berjaga-jaga. Karena pada waktu itu di masa Paulus menitipkan kepada Timotius itu banyak pengajar-pengajar palsu, banyak guru-guru palsu yang mencoba menawarkan, memperkenalkan Yesus yang lain gitu loh. Nah ini yang sulit.
Kenapa Anda dan saya belajar? Kenapa saya akhirnya ambil studi juga ya? Jangan-jangan juga ada yang salah gitu ya. Apalagi saya sebenarnya ini nanti setelah selesai gitu ya, nanti saya akan bicara dengan Bapak Ibu gitu ya. Nggak enak direkam. Ya. Ada hal yang saya mau sharing, bukan macam-macam gitu ya. Nanti saya akan perdalam mengapa saya mau belajar gitu ya. Nah, ketika kita melihat bahwa penting sekali bahwa kita memahami bahwa ibadah itu adalah perintah Tuhan, ya, perintah Tuhan. Ya, makanya dia yang tadi di butir yang keempat, kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau sudah Tuhan Allah menciptakan, bekerja gitu kan, lalu Allah berhenti. Ini kita ingat di dalam kitab Kejadian, Bapak Ibu, benar ya? Di dalam kisah Kejadian pada waktu penciptaan langit dan bumi, bayangkan belum ada siapa-siapa, Tuhan sudah menetapkan itu, bukan opsional, ya, itu ketetapan Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat, ketetapan Tuhan tuh. Belum ada tuh manusia gitu kan, banyak rame kayak gitu, belum ada. Hanya ada Adam pada waktu itu. Tuhan sudah bilang ketetapan ini. Jadi jauh sebelumnya daripada kisah Musa, jauh sebelumnya daripada kisah si Paulus menugaskan kepada Timotius di dalam perjanjian baru. Jadi ternyata kalau kita tarik ke sini, pada kisah di awal Tuhan sudah menetapkan. Makanya betapa pentingnya Anda dan saya sekarang tahu bahwa ibadah itu bukan sebuah opsional, sifatnya jadi wajib, ya. Tapi seringkali wajib tuh kesannya dipaksa gitu ya Bapak Ibu. Saya nggak enak ngomong gitu ya, kadang wajib gitu ya, kadang kan bawaannya ya wajib sih gitu kan. Tapi ngomongnya mau gimana, kosakatanya mau apa ya, saya juga bingung untuk menggambarkan supaya kita tuh sadar. Tapi bukan karena kesadaran diri ini, bukan karena karena diwajibin, bukan itu maksud saya, ya. Supaya kita tahu bahwa oh iya ini ketetapan Tuhan, bukan karena wajib, karena dipaksa wajib. Makanya saya jangan rasanya rasa itu Bapak Ibu. Kalau raksa dipaksa wajib gitu kan, saya datang karena wajib gitu ya, saya belajar karena wajib gitu ya, wah ini rasanya beda gitu ya, antusias belajarnya ya. Benar gak Bapak Ibu? Bapak Ibu, hari ini saya nggak kasih e-flyer. Bu Indra WhatsApp saya, Pak hari ini nggak kasih e-flyer. Saya sengaja Bapak Ibu hari ini nggak kasih e-flyer. Kenapa? Saya pengen tahu sejauh mana Bapak Ibu bergairah untuk mau belajar. Nggak diumumin, datang. Luar biasa, bener Bapak Ibu. Saya bilang sama Bu Indra, WhatsApp Japri, saya pengen tahu behaviornya Bu Indra, behavior, sikap kita gimana gitu kan. Kalau nggak ada e-flyer kan, tapi udah diumumin dong, bener nggak? Sabtu depan kita ada persekutuan, bener deh, jangan lupa minggu depan datang lagi kan gitu kan. Tapi hari ini, khusus hari ini, saya nggak bikin e-flyer apapun, nggak kirim apapun, nggak kirim, datang ya guys, jangan lupa, nggak kirim itu juga. Bener ya Pak Gusti, dapat ya? Nggak dapat kan Bu? Nggak dapat ya? Kojo, biasa saya rajin tuh kirim gitu kan. Hari ini enggak, di grup pun enggak, sama sekali nggak ada bicara jangan lupa nanti malam datang ya, belajar sama-sama, bertumbuh. Tidak ada berita apapun. Saya pengen tahu behavior kita. Nah itu dia maksud saya, jangan berasa kayak wajib, jadi gimana ya gitu loh. Enggak, datang karena saya emang ini loh kerinduan saya buat Tuhan. Jadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka Tuhan memberkati, ya kan? Nah di sini kita juga, Tuhan pun berhenti. Kenapa Tuhan berhenti? Tuhan mau menikmati ciptaannya. Tuhan ingin menikmati ciptaannya ketika dia sudah berfirman menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, maka hari ke-7 Tuhan rehat. Kita lihat di dalam Kejadian ya. Kita coba review dulu dalam Kejadian ayat pertama, pasal 2 dulu ayat pertama. Kejadian 2 ayat pertama sampai ketiga, karena 3 ayat saja, maka kita akan baca secara bersama-sama ya. Kejadian 2 ayat pertama sampai 3, oke? 1, 2, 3.
Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dari segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Tuh, Allah memberkati, ya. Allah memberkati. Bapak Ibu, ketika kita beribadah, nih jujur Bapak Ibu ya, kita survei kecil-kecilan ya. Jujur nih, waktu kita ibadah, kita datang beribadah gitu kan. Terus apa yang kita lihat? Apa yang disuguhkan gereja kepada kita? Pujian ya, pasti ya. Pujian, pemusik, terus pengkhotbah, benar ya? Jadi kita seperti orang datang nonton, wah hari ini pujiannya apa nih? Ini genrenya pop rock. Ada genrenya kan. Kalau si A WL misalnya gitu ya, kan kadang udah tahu nih, oh kalau WL-nya si A gitu ya, dia begini gitu kan liturgisnya. Kadang ada yang kayak gitu ya. Benar ya Bapak Ibu ya? Kita tuh datang seperti pengen menikmati kan. Benar gak Bapak Ibu? Benar ya? Jujur ya. Kita datang ke gereja, iya. Wah, ada kuasa Roh Kudusnya gitu ya. Saya ke gereja A karena lebih berkuasa gitu Pak, merasakan ada kuasa Roh Kudus gitu kan. Gereja ini kayaknya saya nggak merasakan apa-apa gitu ya. Benar gak Bapak Ibu? Pernah gak sih denger sharing dari teman-teman gitu ya, aduh gua kalau ke gereja itu nggak masuk gitu kan. Nggak ngerti, nggak masuk gitu, maksud saya nggak ngerti, nggak masuk apa nggak masuk ada kuasa Roh Kudus, nggak masuk ke dia gitu kan, apa saya nggak ngerti ya. Tapi bilang gua kurang cun gitu kan, istilahnya cun apa ya kalau itu ngeklik gitu ya, atau apalah ya. Saya juga bingung istilahnya, tune in gitu kan. Saya mikir ini ada yang salah Bapak Ibu dengan kita kalau gitu. Saya waktu belajar juga koreksi nih, kita salah Bapak Ibu. Jangan pikir waktu kita datang beribadah kita ingin apa yang disuguhkan gereja buat saya sebagai jemaatnya, apa yang gereja suguhkan kepada saya. Wah, gereja ini tidak menyuguhkan sesuatu, misalnya pelayanannya kurang baik, WL-nya nggak ngerti lagu, ya kan? Singernya kaku, musiknya terlalu ortodoks, misalnya gitu ya. Jadi kita mau menikmati sesuatu, firmannya aduh textbook misalnya ya kan, atau aduh terlalu keras, nggak enak gitu kan. Kita udah capek selama kerja 6 hari gitu kan, dengernya malah teguran dosa ya kan, nggak ngomongin berkat ke gitu kan, atau ngomonginnya padang rumput yang hijau, air sungai yang tenang gitu ya. Ini pukulan gitu kan. Aduh, nggak enak gitu loh. Ini kalau film tuh ngagetin kita gitu ya. Ini lain hal kalau orang yang menonton suka film horor ya, enggak ya. Kan kita pengen gitu ya, relax ya, menikmati sebuah pagelaran yang nikmati, kita enjoy, yang bikin kita happy gitu ya secara emosional, atau yang membuat kita baper, waduh nih film bagus banget, ini gue banget, relate gitu ya. Kita salah loh. Waktu kita ibadah, justru jangan berpikir gereja menyuguhkan apa buat saya. Tapi pernah gak berpikir, kalau ibadah itu tadi ya, Allah memberkati karena Allah mau menikmati yang diciptakannya tadi. Kalau beranjak dari sini, jadi waktu ibadah siapa yang harusnya menikmati? Jemaat atau Tuhan? Sekarang saya tanya Bapak Ibu, pengertian kita. Tuhan ingin menikmati yang diciptakannya. Berhenti dia, udah bikin, kayak udah ngelukis capek-capek, dia duduk gitu ya, terus ngeliatin, wah, indah ya, paham ya? Jadi sebenarnya kalau berangkat dari kisah kayak gini, waktu kita ibadah, sekarang kita tahu siapa yang harus menikmati, siapa yang menyuguhkan siapa. Kita sebagai jemaat menyuguhkan sesuatu buat Tuhan.
Jangan pikir jemaat gak berperan Bapak Ibu. Jadi pada waktu kita masuk, lalu ada liturgi, ada pujian, penyembahan, kita pun harus memberikan suguhan kepada Tuhan. Jangan salah, kita gak sebagai penonton. Waktu disuruh berdoa, waktu disuruh memuji, kita memuji sungguh-sungguh. Waktu disuruh berdoa, berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang sedang kita ingin nikmati gitu kan. Dia menikmati kita, ya kan? Benar Bapak Ibu ya? Pikir ulang sekarang kita kalau ibadah. Saya kadang kalau datang ibadah, istri saya juga pikir, aduh kalau telat gitu kan, kita tuh paling kesel. Datang telat Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau ibadah nggak datang telat ya? Puji Tuhan ya. Nggak ada yang ngaku. Nggak, usahakan jangan telat ya. Itu salah satu ya. Jadi ketika kita datang lebih awal atau apa segala macam, nah itu kita sedang memberikan suguhan kepada Tuhan sebenarnya. Biarkan Tuhan menikmati kita. Kita seringkali konsep ini udah salah, dan sekarang kita udah tahu, kita balik Bapak Ibu. Biarkan pada hari beribadah, pada hari Minggu, Tuhan menikmati kita Bapak Ibu. Waktu berdoa, waktu mengaku dosa, sungguh-sungguh. Waktu memberikan apapun, pujian kayak atau apapun itu dalam ibadah sampai selesai, lakukan sungguh-sungguh. Karena Tuhan, kita sedang menyuguhkan sesuatu buat Tuhan. Ya, sesuatu buat Tuhan. Bukan berarti kalau di gereja nggak boleh kritik Bapak Ibu. Kalau khotbahnya ngaco ya kritik, nggak apa-apa. Ya, khotbahnya kritik gitu. Kalau ngaco ya. Tapi saya nggak bahas konteks ajaran sesat dulu ya. Tapi konsep ibadah itu kita harus tahu sekarang. Sekarang kita udah clear, jelas gitu ya. Jadi tahu. Ntar besok-besok Bapak Ibu datang ibadah, pasti kalau udah tahu pengertian ini, datangnya beda Bapak Ibu. Beda gak? Dulu kan tadi gereja mau suguhin gue apa ya? Kita mah nyantai aja, udah kayak penonton, gue bayar tiket, gue berhak untuk mendapatkan suatu suguhan, kan gitu kan? Ini kita yang memberikan suguhan. Aduh, udah rapi belum? Jam berapa nih? Beda ya. Wah, tadi gue doa udah sungguh-sungguh belum ya? Tuhan tahu loh. Jangan salah Bapak Ibu. Waktu saya tampil untuk persiapan drama gitu ya, kan kita latihan, kita seringkali tektokan segala macam. Kita tuh bener-bener pengen all out. Suara gue nyampe gak ya nanti ke penonton yang paling belakang, ya kan? Oh, nanti gimana nih kostumnya, ngerti gak? Wah, dekornya, dandannya, make upnya, semua dipikirin Bapak Ibu. Karena kita mau menyuguhkan sesuatu. Oh, nanti lucu gak ya kalau tektokan seperti ini, kan kita mau guyon misalnya gitu ya. Kita lempar gak ketawa, kita mikir lagi. Kalau gak ketawa kita siapin lagi yang kedua, plan B, plan C. Kita sampai kayak gitu Bapak Ibu. Waktu memerankan seni peran gitu ya. Kita mau lempar jokes nih, kalau gagal gimana? Lu lempar ini, lemparin, sampai mikirin gitu Bapak Ibu, supaya gong gitu loh. Bayangkan Bapak Ibu, detail. Tapi waktu kita mau beribadah pada Tuhan, kita nggak mikir kan, wah gue mesti, wah ini macet nih, wah besok ada ini nih gitu kan, wah besok ada perjuangan kudus misalnya, wah Pademangan lagi ditutup nih jalan nih, wah kesana bisa diputer-puter nih jalannya misalnya gitu ya. Kita udah nggak pernah prepare sampai kayak gitunya Bapak Ibu. Ini hal kecil ya. Hal kecil. Coba deh belajar bahwa kita waktu ibadah, kita menyuguhkan sesuatu buat Tuhan. Jangan kembali bertanya, gereja suguhkan apa ketika saya beribadah. Tidak. Kita sebagai jemaat, saya mau menyuguhkan sesuatu buat Tuhan. Ntar besok Minggu ya kan, waduh, mau datang kepada Tuhan, saya mau suguhkan apa buat Tuhan. Kedisiplinan kita datang lebih awal, sikap kita, attitude kita, kerapihan kita, persembahan kita yang sudah dipersiapkan. Betul ya? Telinga kita untuk mendengar. Hal-hal demikian kita harus prepare Bapak Ibu. Harus prepare, kita nggak pernah prepare itu. Dan saya berharap pada malam hari ini kita menyadari hal itu dan berubah sikap kita. Untuk menutup, coba kita lihat yang menarik di dalam Kejadian 2 ayat 4. Kita baca bersama-sama ya. Ini hal menarik aja ya. Kejadian 2 ayat 4. 1, 2, 3. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan.
Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ada yang aneh nggak Bapak Ibu? Pertama, riwayat langit dan bumi. Terus yang kedua, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ini yang kebalik nulisnya Musa, kebalik nih kayaknya. Ngomong nggak becus nih kayaknya. Langit, bumi, bumi, langit. Itu gimana ngomongnya? Salah nulis nih. Langit, bumi. Loh kok bisa langsung demikianlah riwayat bumi, langit. Gimana ini langitnya bumi dulu atau bumi langit dulu atau langit bumi dulu? Nggak boleh gini, Musa nih kilaf kayak. Waktu nulis kurang ini ya, kurang inspirasi mungkin gitu ya. Jadi bolak-balik kalau ngomong gitu kan. Pontang, panting, panting, pontang. Kan gitu. Begitu gak Bapak Ibu? Ini bukan suatu kesalahan menulis Bapak Ibu. Kadang kalau gaya kesusastraan gitu ya, akan menemukan Assalamualaikum. Jawabnya apa? Waalaikumsalam. Dibalik tuh. Iya kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibalik gak? Itu ada seni kesusastraan. Tapi di bagian ini yang menarik gini. Demikianlah riwayat langit dan bumi dari atas ke bawah, semacam memberikan sebuah, membuka pintu ya. Tuhan membuka pintu ya kan. Lalu ketika Tuhan Allah menjadikan bumi, langit, harusnya kita datang kepada Tuhan kembali, memuliakan Tuhan. Tuhan buka pintu, kita datang kepada Tuhan. Ya, itu kita harus tahu ibadah. Ini baru bagian kecil aja Bapak Ibu. Ibadah tuh luas sekali Bapak Ibu. Belum habis saya juga belajar gitu loh. Ini saya belajar karena ada pas kebetulan kita punya tematik seperti itu ya. Ya. Tuhan berikan undangan itu, tapi undangan itu bukan opsional. Pak Presiden mengundang rapat segenap menteri kabinetnya. Boleh iya, boleh enggak? Benar enggak Bapak? Enggak kan? Datang enggak? Datang. Itu udah perintah undangannya bentuknya. Bukan kayak kondangan gitu. Boleh datang, boleh enggak. Tapi kalau presiden yang undang gitu kan, yang sifatnya bukan bicara, bukan tugas misalnya, kita pun usahain datang Bapak Ibu. Benar ya? Usahain datang loh. Bayangkan, ini undangan raja, bukan bicara yang ecek-ecek gitu loh. Enggak. Undangan ibadah kepada yang diciptakannya. Bayangkan Bapak Ibu. Undangan bagi kita manusia. Bukan hanya sekedar ibadah dalam liturgi gereja saja, tapi keseharian kita nanti. Nanti ada banyaklah ibadah yang sejati dan sebagainya ya. Kita pelajari banyak hal. Oke? Jadi malam hari ini kita sudah dapatkan, oh ini konsepnya, pengertiannya. Jadi nanti kalau ke tempat lukis bisa agak lama gitu. Nggak ya? Jadi kalau ke gereja, jadi Bapak Ibu bisa tahu, oh ternyata sayalah yang menjadi dupa yang harum itu buat Tuhan. Tuhan nikmatin. Betul ya? Seringkali kan kita yang mau nikmatin, pujiannya bagus, penyembahannya gua banget, khotbahnya top chair kan gitu ya. Kita pengennya gitu ya Bapak Ibu. Kita yang nikmatin, kayak menghirup dupa gitu loh. Padahal kita lah yang membakar diri kita menjadi dupa yang harum bagi Tuhan ya. Jadi udah paham ya dikit-dikit ya, agak mending ya. Jadi kalau minggu ibadah siap-siap nih, jam berapa gitu, mandi lebih awal gitu. At least belajar itu ya, at least belajar. Ini juga saya sama kayak saya, variabel saya lebih banyak. Kalau yang cuman ya saya doang pergi mah gampang gitu. Kalau udah yang banyak ekornya gitu kan, kamar mandi satu gitu kan, rebutan kamar mandi ya kan, yang satu udah selesai, yang sini aku tunggu deh, mau ke toilet dulu Pak gitu kan. Tunggu-tungguan, banyak hal gitu ya. Tapi kita prepare Bapak Ibu ya, kita udah prepare, latih diri kita ya, latihan ibadah kita ya, persiapan ibadah kita. Oke, saya akan tutup, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan tidak henti-hentinya mengasihi kami. Terbukti pada malam hari ini, sekalipun
Kami tidak mendapat undangan secara khusus untuk belajar melalui undangan e-flyer ataupun kata-kata yang mau mengajak kami untuk belajar, tapi hamba-Mu bersyukur Tuhan berikan kerinduan itu bagi kami. Itu yang membuktikan bahwa kasih Tuhan tak henti-hentinya buat kami, untuk kami boleh terus diberikan kerinduan mau belajar firman Tuhan. Hamba selesai berkata-kata, biarlah kasih karunia Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu di tempat ini, untuk mereka boleh terus makin hari mempersiapkan hidup mereka ketika mereka terlebih lagi beribadah datang kepada Tuhan setiap minggunya di dalam gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan juga setiap rekan-rekan yang tidak hadir malam hari ini di dalam kelemahan iman mereka maupun dalam pergumulan mereka lemah tubuh ataupun pekerjaan usaha mereka. Tuhan mohon bimbingan-Mu untuk setiap kami. Juga kami yang sudah hadir, kita juga memberkati pergumulan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin.